Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1, yaitu materi tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Anak-anakku sekalian, dalam materi pembelajaran kali ini, tentu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. 4. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Yang kelima, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Yang keenam, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian untuk tujuan yang ketujuh, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Lalu yang kedelapan, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kalau kita berbicara soal benua, tentu istilah kata ini sudah tidak asing di telinga kalian. Sering kita dengar atau kita baca istilah tentang benua. Tetapi kemudian pertanyaannya, sudahkah kita memahami apa benua itu sebenarnya? Kemudian, berapa sebenarnya jumlah benua yang ada di bumi ini? Oke, anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Nah, bagi para ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah, benua Eropa dan benua Asia, sekalipun secara fisik kedua benua ini satu daratan, tetapi benua tersebut dikarenakan memiliki kebudayaan yang berbeda, maka benua Eropa dan benua Asia ini dibedakan dan dipisahkan menjadi dua benua yang berbeda. Hal ini dikarenakan sekalipun kedua benua ini secara fisik menyatu, tetapi secara budaya mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Anakku sekalian, masih bicara soal benua, mungkin tadi pertanyaan awal kita sudah mempertanyakan berapa sebetulnya jumlah benua di permukaan bumi ini. Sejumlah ahli geografi itu berbeda pendapat tentang berapa tentang jumlah benua ini yang sebenarnya. Ada yang mengatakan jumlah benua itu 7 benua, ada yang mengatakan 6 benua, ada juga yang mengatakan 5 benua. Tentu saja pendapat yang berbeda ini memiliki alasan atau latar belakang yang berbeda pula. Kita lihat penjelasannya. Misalnya, bagi mereka para ahli geografi yang menyebutkan bahwa benua ini terdiri dari 7 benua, karena mereka membagi benua ini ke dalam beberapa bentuk atau macam benua. Di antaranya ada benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan benua Antartika. Nah, inilah yang menjadi alasan beberapa ahli geografi membagi benua menjadi 7 benua. Kemudian ada juga ahli geografi yang
membagi benua ini ke dalam 6 benua. 6 benua yang dimaksud oleh para ahli geografi tersebut adalah benua Eurasia, yang merupakan gabungan dari benua Eropa dan benua Asia. Lalu benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Sehingga jumlah benua menurut ahli geografi yang menyatakan benua itu 6, itu adalah tadi yang seperti disampaikan ada 6 benua. Lalu ada juga mereka yang berpendapat bahwa benua itu terdiri dari 5 benua. Nah, alasan mereka mengatakan benua terdiri dari 5 benua adalah ada yang membagi benua menjadi 5 itu dengan urutan benua Eurasia, sama seperti tadi gabungan benua Eropa dan Asia, lalu benua Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Tetapi ada juga yang membagi 5 benua itu ke dalam bentuk sebagai berikut. 5 benua itu adalah benua Eurasia, benua Amerika, benua Afrika, kemudian benua Australia, tetapi tidak mengikut sertakan benua Antartika. Nah, ya, tetapi mereka tidak mensertakan benua Antartika. Tetapi mereka kemudian memasukkan benua itu menjadi benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Jadi jumlahnya tetap 5 benua. Oke, jadi setelah Bapak jelaskan penjelasan tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami adanya perbedaan pendapat para ahli geografi tentang jumlah benua di permukaan bumi. Jadi bagi mereka yang memahami benua ini 7, boleh silahkan karena alasannya ada. Kemudian yang berpendapat 6 juga boleh dipersilahkan, dan yang 5 juga boleh dan dipersilahkan. Artinya kita bukan soal menentukan jumlah benuanya, tetapi macam-macam benua lah yang harus kita pahami, yang 7, yang 6, ataupun yang 5 benua. Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya bagaimana proses terbentuknya macam-macam benua tadi dari mulai awal pembentukan sampai terbentuk seperti benua yang kita lihat hari ini. Adalah seorang ahli geologi yang bernama Alfred Wegener. Dia mengemukakan pendapat tentang teori tektonik lempeng, bahwa menurut Alfred Wegener, benua itu pada awalnya terdiri dari hanya satu daratan saja atau satu benua saja, yang kemudian diistilahkan dengan benua Pangea. Nah, dari benua Pangea inilah kemudian nanti dia akan terpisah menjadi beberapa benua seperti benua yang kita ketahui sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan proses terbentuknya benua seperti yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Nah, anakku sekalian, ini adalah penampakan benua hari ini atau saat ini, di mana kita mengenal tadi ada berapa benua. Nah, benua ini ternyata terdiri dari beberapa lempeng atau kontinen, ya, di mana lempeng-lempeng ini ada disebut dengan lempeng samudra, ada disebut dengan lempeng benua, di mana semua lempeng itu pada awalnya merupakan satu kesatuan menjadi benua Pangea seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan. Tetapi kemudian akibat adanya desakan atau pergerakan lapisan kulit bumi atau litosfer, maka pada 600 juta tahun yang lalu, benua yang tadinya satu daratan itu kemudian terpisah menjadi beberapa bagian. Nah, ini adalah proses terpisahnya benua Pangea atau satu benua tadi terpisah menjadi beberapa bagian, sehingga yang tadinya satu daratan itu kemudian retak dan terpisah oleh samudra atau lautan. Nah, ini keadaan bumi kita pada 50 juta tahun yang lalu. Ini adalah 20 juta tahun kemudian. Ini adalah 1,8 juta tahun kemudian.
lihat perubahannya sampailah keadaan bumi kita terbentuk seperti sekarang ini. Yang kita pahami tadi ada beberapa benua. Ada yang mengatakan 7, 6, dan atau 5 benua. Jadi kita saksikan benua Amerika. Nah, kalau kalian saksikan kenapa ada warna biru yang kemudian masuk ke beberapa bagian dari benua yang sudah terpisah tadi itu menunjukkan bahwa pada awal pembentukannya beberapa benua itu masih terendam oleh samudra. Dan kemudian karena faktor waktu dan faktor geologi, kemudian beberapa samudra itu kemudian menyusut dan tergantikan oleh daratan atau benua yang kita ketahui sekarang ini. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah tadi proses terbentuknya benua seperti yang dikemukakan oleh Alfred Wegener dalam teorinya teori tektonik lempeng. Nah, sehingga dari satu benua yang tadi terpisah itu, yang dari satu benua kemudian terpisah itu menjadi benua yang kita kenal hari ini. Seperti ini penampakannya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya benua Amerika Selatan, benua Amerika bagian selatan yang warna putih itu, kalau kita dekatkan dengan benua Afrika yang berwarna hitam ini, kalau kita dekatkan dan semakin kita rekatkan, maka ini akan menunjukkan bentuk yang simetris, bentuk yang sesuai antara daratan Amerika Selatan dengan daratan benua Afrika. Inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan Alfred Wegener mengungkapkan bahwa benua itu dulunya satu daratan yang kemudian terpisah. Selain itu juga, selain bentuknya yang memiliki kesesuaian bentuk, menurut penelitian Alfred Wegener, beberapa jenis tanah di beberapa benua itu memiliki kesamaan. Misalnya tanah di benua bagian Amerika bagian selatan ini ternyata punya kemiripan dengan jenis tanah yang ada di benua Afrika. Karena menurut Alfred Wegener, sangat dimungkinkan dulu benua Amerika Selatan dengan Afrika itu adalah satu benua. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke bagian A dari pembahasan kita hari ini, yaitu tentang letak luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, anak sekalian, inilah penampakan benua Asia. Nah, kenapa kita mulakan membahas benua Asia? Karena negara kita ini, Indonesia tercinta ini, merupakan bagian dari benua Asia. Namun jangan khawatir, selain kita akan membahas tentang benua Asia, kita pun di pertemuan berikutnya akan membahas benua-benua yang lainnya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Letak astronomis, letak geografis, batas wilayah, dan luas benua Asia. Anak-anakku sekalian, benua Asia itu memiliki letak astronomis pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Lalu secara geografis, hampir seluruh wilayah benua Asia itu berada di belahan bumi utara atau BBU. Sehingga hanya sebagian kecil saja daratan atau pulau-pulau yang berada di belahan bumi selatan. Termasuk negara kita Indonesia itu berada di belahan bumi bagian selatan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian batas-batas wilayah benua Asia. Batas wilayah benua Asia di bagian utara itu adalah Samudra Arktik. Lalu batas benua Asia di bagian barat itu banyak sekali batasnya. Banyak sekali ya di bagian barat ini ada benua Eropa, pegunungan Ural, kemudian Laut Kaspia, lalu Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Itu adalah batas benua Asia di sebelah barat. Sementara di sebelah utaranya itu adalah tadi sudah disampaikan, itu adalah Samudra Arktik. Lalu di sebelah selatannya itu adalah berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di batas yang lainnya yaitu di sebelah timur yaitu adalah beberapa
selat ya, diantaranya adalah Selat Bering dan Samudra Pasifik, itu menjadi batas benua Asia di sebelah timur. Oke, kita lanjutkan. Untuk luas benua Asia itu sendiri, menurut para ahli itu lebih kurang 44 juta kilometer persegi. Anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penjelasan benua Asia tadi itu bahwa luasnya lebih kurang 44 juta kilometer persegi, sehingga menempatkan benua Asia ini menjadi benua terluas ya di dunia karena memiliki cakupan wilayah yang sangat luas sekali. Boleh dikatakan bahwa benua Asia ini memiliki seperempat dari luas wilayah daratan di dunia atau 4,5 kali dari luas benua Eropa. Wilayah benua Asia itu terbentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Nah, benua Asia juga meliputi Indonesia di bagian selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Jadi batas wilayahnya sangat luas sekali, dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai utara, itu sangat luas sekali. Nah, sehingga kalau kita melihat negara di benua Asia ini salah satunya adalah Rusia, itu menjadi wilayah bagian utara dari benua Asia yang merupakan negara terluas di benua Asia. Oke, kita teruskan. Anakku sekalian, benua Asia ini terbagi menjadi beberapa wilayah atau region. Region atau wilayah dari benua Asia diantaranya adalah Asia Barat atau Asia Barat Daya, atau orang juga menyebutnya dengan Asia Timur Tengah. Nah, ini meliputi negara-negara Jazirah Arab. Ya. Kemudian region yang kedua adalah Asia Tengah, region yang ketiga Asia Timur, lalu yang keempat Asia Selatan, yang kelima adalah Asia Tenggara. Nah, jadi benua Asia ini memiliki 5 region atau 5 pembagian wilayah, yaitu Asia Barat atau Barat Daya atau Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Masing-masing wilayah atau region ini tentu saja memiliki wilayah yang berbeda-beda, baik secara aspek fisiknya, ya, bentang alamnya, kondisi geografisnya, ataupun dilihat dari aspek budayanya. Nah, tentu saja ini memiliki perbedaan-perbedaan dari setiap region. Kita lihat pembagian wilayah dari benua Asia yang sudah kita bicarakan barusan pada peta berikut. Nah, di sini nampak pembagian wilayah dari benua Asia yang kita sampaikan tadi. Nah, yang warna hijau itu adalah Jazirah Arab. Di sebelah barat ini merupakan Asia Barat Daya atau orang menyebutnya Timur Tengah. Lalu yang berwarna merah muda di bagian selatannya setelah Asia Barat itu adalah Asia Selatan. Nah, di sebelah utara Asia Selatan itu ada 2 region benua Asia. Yang warna orange itu adalah Asia Tengah. Nah, sementara di sebelahnya itu adalah Asia Timur. Nah, di sebelah selatan Asia Timur yang warna kuning itu adalah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, negara kita, itu berada di region atau wilayah benua Asia Tenggara. Anakku sekalian, untuk pembahasan kali ini ya Bapak cukupkan kiranya sampai di sini. Sampai tadi kita membahas tentang definisi benua, kemudian bagaimana benua itu terbentuk, lalu di bagian akhir tadi kita membicarakan tentang pembagian region atau wilayah dari benua Asia khususnya, karena yang awal kita bicarakan di sini adalah benua Asia. Nah, untuk kesimpulan hari ini dan sekaligus juga menambahkan pengembangan materi, kalian bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan kalian simak dengan baik tayangannya karena ini akan membahas tentang beberapa kondisi geografis benua di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Hai
Hai semuanya, seperti judulnya, kali ini Anak Akademi akan memberikan informasi mengenai 7 benua yang ada di bumi. Sebenarnya ada berapa sih jumlah benua yang di dunia? Sebagian orang mengatakan 7, yaitu ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Antartika. Namun tidak semua orang mengatakan begitu. Beberapa kelompok menggabungkan Eropa dan Asia menjadi Eurasia dan membuat benua menjadi tinggal 6, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia, Afrika, Antartika, dan Australia. Namun bagaimana dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan yang tergabung di Panama? Di beberapa tempat seperti di Amerika Selatan, mereka menganggap jika Amerika itu hanya terdiri dari satu benua, bukan dua. Nah, sekarang kalau begitu jumlah benuanya hanyalah tinggal 5, yaitu Amerika, Eurasia, Afrika, Antartika, dan Australia. Akan banyak sekali perdebatan untuk menunjukkan sebenarnya berapa jumlah benua yang ada. Namun untuk sesi video ini saya akan menggunakan 7 benua. So just let's check this out. Yang paling pertama adalah benua yang kita tempati, yaitu Asia. Secara astronomis, wilayah benua Asia terletak di antara kurang lebih 15 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur dan kurang lebih 75 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian di sebelah barat dengan benua Eropa dan Lautan Merah. Dan yang terakhir adalah di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sekitar 44,58 juta kilometer persegi, meliputi hampir sepertiga dari luas wilayah daratan di dunia. Selain itu juga menjadi benua dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Asia adalah benua dengan segala keunikan dan daya tarik yang disebabkan oleh percampuran dan kekayaan budaya, landscape, tumbuhan, serta hewannya. Peradaban tertua, puncak tertinggi, kota terpadat, dan bangunan pencakar langit tertinggi semuanya ada di benua ini. Berikut adalah beberapa bentang alam yang terkenal yang ada di benua Asia. Kepulauan yang ada di benua Asia antara lain adalah Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Kepulauan Maladewa, dan juga Kepulauan Jepang. Untuk pegunungannya, rangkaian pegunungan yang terdapat di Asia antara lain adalah Pegunungan Hindoskus, Pegunungan Tian Shan, Pegunungan Karakoram, dan Pegunungan Himalaya. Untuk Pegunungan Himalaya adalah merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncak yang tertinggi adalah Mount Everest. Dataran tinggi. Dataran tinggi di Asia antara lain adalah dataran tinggi Iran, dataran tinggi Tibet. Dan untuk dataran tinggi Tibet merupakan dataran tinggi tertinggi di dunia dengan nama julukannya adalah Atap Dunia. Untuk gurun yang ada di benua Asia adalah Gurun Arabia di Asia Barat serta Gurun Gobi dan Gurun Thar di Asia Tengah. Selanjutnya untuk sungai besar di benua Asia antara lain adalah Sungai Indus di India, Sungai Gangga masih di India, Sungai Brahmaputra di India juga, dan juga Sungai Yangtze di Cina. Wilayah Asia sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 6 bagian dengan keunikan masing-masing, yaitu ada Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat Daya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Timur Tengah, kemudian ada Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Asia Timur. Kita akan coba bahas satu persatu masing-masing bagian Asia. Kita mulai dari yang paling ujung di utara adalah Asia Utara, atau yang lebih kita kenal dengan nama Siberia. Siberia adalah suatu wilayah luas yang merupakan bagian dari negara Rusia. Seluruh daratan Asia Utara merupakan 77% wilayah Rusia, sedangkan sisa negara Rusia lainnya termasuk bagian dari Eropa. Jadi apakah Rusia termasuk bagian Asia atau Eropa? Hai semuanya, seperti judulnya, kali ini Anak Akademi akan memberikan informasi mengenai 7 benua yang ada di bumi. Siberia adalah suatu wilayah luas yang merupakan bagian dari negara Rusia. Seluruh daratan Asia Utara merupakan 77% wilayah Rusia, sedangkan sisa negara Rusia lainnya termasuk bagian dari Eropa. Jadi apakah Rusia termasuk bagian Asia atau Eropa? Pertanyaan sederhana ini cukup rumit untuk dijawab. Jika kalian mau tahu, kalian bisa request di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan untuk bagian Asia Utara ini. Wilayah ini memiliki temperatur yang sangat rendah sepanjang tahun, bahkan di bawah titik beku. Salju dan es menutupi seluruh permukaan Siberia hampir sepanjang tahun.
dengan suhu udara terendah adalah minus 71 derajat Celcius. Omeakon dijuluki sebagai kota terdingin di bumi. Wilayah ini adalah wilayah daratan terluas di Asia dan bahkan lebih luas dari Kanada. Namun begitu, akibat kondisi cuaca yang ekstrim, jumlah penduduknya amat sangat sedikit. Kepadatan penduduk Siberia hanya sekitar 3 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan sumber daya alamnya sebagai penghasil minyak bumi, berlian, dan juga emas. Sekarang kita bergerak ke Asia Timur, di mana merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu dengan kepadatan sekitar 133 jiwa per kilometer persegi. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang dalam bidang ekonomi, militer, dan lain-lain cukup maju. Bahkan, Cina menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan konon katanya telah menyalip Amerika Serikat. Asia Timur terdiri dari 8 negara, antara lain adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Macau, Mongolia, dan juga Hong Kong. Cina adalah negara terluas pada wilayah Asia Timur dan juga negara dengan jumlah penduduk terpadat, bukan hanya di Asia Timur namun juga di dunia. Asia Tengah. Asia Tengah berisi negara-negara bekas jajahan Uni Soviet atau juga dikenal dengan sebutan The Stans karena seluruh negara di wilayah ini memiliki akhiran stans yang berarti tanah dalam bahasa Persia kuno. Sebut saja Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan juga Kirgistan. Berbatasan dengan Laut Kaspia di barat dan Cina di timur, kemudian Rusia di utara dan juga negara Afghanistan di bagian selatan. Asia Tengah memiliki kepadatan penduduk sekitar 9 orang per kilometer persegi. Penampakan alamnya pada umumnya berupa gurun, pegunungan, dan juga dataran tinggi. Kebanyakan penduduk Asia Tengah masih bergantung kepada ternak sapi dan domba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarah, wilayah ini memiliki kontribusi yang sangat besar dengan dibukanya jalur sutra. Jalur ini menghubungkan manusia, barang dagangan, dan berbagai ilmu ke sepanjang Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, hingga ke Asia Timur. Timur Tengah. Asia Barat Daya atau lebih dikenal dengan Middle East atau Timur Tengah adalah wilayah yang merupakan jalur persimpangan dunia yang menghubungkan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa secara bersama-sama. Sebenarnya tidak ada penentuan batas yang resmi untuk kawasan Timur Tengah ini, karena istilah Timur Tengah mengarah pada wilayah budaya. Namun beberapa media maupun organisasi internasional menganggap kawasan Timur Tengah adalah wilayah yang terletak di Asia Barat Daya, ditambahkan Mesir yang berada di bagian utara Afrika. Hal ini akibat 12 negara yang digolongkan sebagai bagian dari Timur Tengah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan Mesir merupakan salah satu di antara 12 negara tersebut yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Sangat berbeda dengan Asia bagian utara. Sebagian besar wilayah Timur Tengah ini memiliki iklim yang panas sepanjang tahun, yaitu hingga 49 derajat Celcius. Dan akibat curah hujan yang rendah, kebanyakan wilayah di sini menjadi wilayah gurun pasir. Timur Tengah terkenal memiliki cadangan minyak yang melimpah dan dalam sejarah dan spiritual merupakan tempat kelahiran dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Asia Selatan. Asia Selatan dibatasi oleh pegunungan Himalaya di bagian utara, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Sungai Gangga dan Indus pada bagian timur dan baratnya. Wilayah Asia bagian ini terdiri dari berbagai pegunungan dan bahkan 10 puncak gunung tertinggi berada di wilayah ini. 8 berada di Nepal dan 2 di Pakistan. Seluruhnya berada di deretan pegunungan Himalaya yang terkenal itu. Negara terluas di bagian Asia Selatan adalah India, dan lebih dari 1 miliar jiwa mendiami negara berpenduduk terpadat kedua di dunia tersebut. Hampir seperempat total penduduk dunia. Selain India, negara lain yang mendiami wilayah Asia Selatan adalah Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal, Sri Lanka, dan juga Afghanistan. Mungkin kamu pikir sosok Buddha yang diagungkan oleh penganut agama Buddha berasal dari Asia Timur, karena banyak penganut dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan juga Korea. Tapi kenyataannya, Buddha lahir di dekat Lumbini, Nepal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tempat kelahirannya tersebut ini pun dijadikan salah satu situs ziarah yang dianggap sebagai tempat yang suci.
Hal ini masih berhubungan dengan terkenalnya Asia Selatan sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Oke, yang terakhir adalah Asia Tenggara. Wilayah ini adalah wilayah di mana negara kita Indonesia terletak. Kawasan tropis ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Geografi Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Timor Leste. Asia Tenggara memiliki puluhan ribu pulau yang mengelilingi bagian tenggara benua Asia. Kepulauan Melayu ialah kepulauan terbesar dan yang mempunyai paling banyak gunung berapi di dunia. Ia meliputi seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, Timor Leste, dan juga Malaysia Timur. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang telah kita pelajari bersama. Untuk lebih memahamkan kalian tentang materi kita hari ini, Bapak berikan tugas kalian di rumah. Silakan untuk membuat rangkuman materi dari apa yang kita bicarakan di awal tentang pengertian benua, kemudian bagaimana proses benua itu terjadi, sampai kepada pembagian region atau wilayah benua Asia. Silakan kalian bisa nanti melihat dari berbagai sumber yang ada, dari PowerPoint, materi yang akan Bapak sampaikan atau Bapak share, kemudian dari video yang telah kalian saksikan ini, ataupun kalian bisa mencari dari sumber dan referensi lainnya. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti Bapak sampaikan di grup IPS yang sudah kita ketahui bersama. Oke anakku sekalian, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.